Bicara motor, minumannya air zam-zam. Wow, luar biasa banget nih tempatnya. Ini daerah Kalibata ini, bisa kongko-kongko tempatnya guys. Luar biasa. Kemarin juga kita habis nobar sama Abizar. Wah, keren banget. Nah, itu di sana sudah ada abang kita nih, Bang Alfi. Langsung aja kita datang guys. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waduh, Masya Allah. Sehat Bang Alfi? Sehat. Masya Allah. Aduh, suatu kehormatan nih Bang nih. Ini kehormatan kita dulu. Aduh, kehormatan nih. Masya Allah. Nggak bisa berhenti nyeruput nih. Siap. Makasih loh Bang waktunya Bang. Waduh. Kita yang makasih udah disamperin ini. Waduh, alhamdulillah. Lagi ngapain nih Bang di sini Bang? Lagi nyantai Bang ya tiap hari ya? Nikmatin. Jadi kita baru di bawah itu baru beli kopi manual rasa baru. Siap. Lagi nyicipin dan menikmati ini. Wah, luar biasa banget. Ini Pilion Coffee ini Bang, baru ya Bang? Baru opening ini Bang? Kita baru soft opening. Baru soft opening. Jadi emang doain aja semoga grand openingnya lancar. Amin. Kemungkinan juga di bulan depan. Siap. Pasti diundang. Wah, amin. Terima kasih suatu kehormatan dong. Allahu Akbar. Kebetulan guru kita nih guys nih, Bang Alfi, luar biasa banget. Ini nuansanya apa nih Bang? Kalau misalnya boleh tahu nih Bang tempat ini Bang? Kalau ini sih lebih ke industrial ya. Industrial ya. Jadi kayak dari tembok-temboknya unfinished gitu, tapi emang kita ibaratnya don't judge book by the cover. Nah, jangan lihat covernya dulu. Iya, kelihatannya nggak selesai gitu kan. Betul. Tapi kita lihat esensinya. Nah, itu harus kita belajar tuh. Iya, karena kita di sini ngopi, ngobrol, ketika ada orang curhat, insya Allah kita berikan solusi. Wah, jadi ada solusi sambil ngopi. sambil ngopi kan. Gitu. Wah, tapi saya nih mata saya tertuju sama pintu ini Bang. Wah. Ini kayak ada pintu rahasia. Ini tempat apa Bang kalau boleh tahu Bang? Ini dibilang studio podcast kita. Siap. Dan juga tempat ngaji anak-anak. Jadi setiap Senin Rabu anak-anak Bikers dakwah itu ngaji di dalam sini. Bikers dakwah. Yes. Nah, boleh gak kita intip-intip? Ayo. Oke guys, kayak penasaran nih kita nih, ada tempat apa di sini? Tempatnya Bang Alfi, suatu kehormatan kita. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Wah. Nah. Ini lihat dulu guys. Oke. Wah. Oh. Ini ternyata ini yang selalu saya tonton di video itu di sini ternyata Bang ya. Yes, jadi oke, Bikers dakwah. Luar biasa. Jadi kalau misalnya hari Selasa Rabu, ini rame semua nih orang-orang. Ada kegiatan apa biasanya Bang Alfi? Di hari Senin itu Bikers dakwah ada kegiatan rakap namanya. Rakap. Riders kaji kitab. Wow. Terus kemudian di hari Selasa Rabu ada kegiatan barbecue. Apa tuh artinya? Bikers baca Iqra Quran. Ini program itu. Oh, ini program-programnya ya? Ini lagu. Biasanya yang paling minat ini yang paling kanan bawah. Apa itu artinya Bang? Bicara seputar akhlak. Yang satu lagi bid'ah. Bicara tentang hidayah. Nah, jadi buat kalian jangan lupa di subscribe channelnya Bang Alfi Alfandi guys. Siap. Wah, luar biasa. Thank you ya Allah. Keren banget nih. Gitu. Ini selain untuk, berarti ini buat dakwah juga tempat ini Bang ya? Yes, jadi emang kita itu mengutamakan apa yang telah Allah berikan sama kita. Iya. Kita kembalikan ke jalan Allah SWT. Wah, subhanallah. Supaya apa? Ketika nanti dia menghisab, dihitung sama Allah, itu semua kebaikan. Gitu. Wah. Luar biasa, saya sampai speechless Bang, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi saya penasaran sama Bikers dakwahnya nih Bang. Siap. Karena kebetulan Bang Alfi juga adalah seorang senior motor kita nih Bang. Waduh, ampun. Bikers dakwah. Nah jadi mungkin kebetulan kita adalah Bikers. Boleh gak Bang dikutip sedikit nanti tentang Bikers dakwahnya dan bagaimana Bang Alfi sekarang bisa menjadi seperti ini? Insya Allah. Ya, penasaran kan? Kalian terus di Behind the Bike Reels Moto guys. Right. Bang Alfi. Siap. Waduh, suatu kehormatan Bang bisa datang mampir. Suatu kebanggaan disamperin sama orang Masya Allah Bang. Akhirnya yang dulu guys ya, cuman kita bisa nonton di TV, akhirnya bisa bareng. Gara-gara Bikers motor Bang. Iya, roda dua mempertemukan kita. Mempertemukan. Ya kan? Luar Itu biasa. kisahnya. Hakikatnya Allah udah menggariskan semuanya. Masya Allah, ini belum apa-apa udah sharing nih, luar biasa nih Bang Alfi nih. Kalau boleh tahu nih Bang Alfi, yang buat nonton ini kan nggak banyak yang tahu lebih jauh nih Bang Alfi. Ya. Aslinya mana Bang Alfi kalau boleh tahu? Ada asli Medan. Medan Bang ya? Medan. Garis keras Medan. Berarti rantau dulu Bang Alfi? Iya, rantau. 2006 2007 deh ke sini. 2006 2007. Ya.
bolak-balik, baru setelah itu stay itu di 2007 kesini. Stay di sini. Bener-bener sendiri tuh bang? Ada keluarga di sini, tapi memang kan kita yang namanya ada tujuan dan ada target, harus berjuang matian. Harus ke ibu kota lah pada waktu itu ya bang ya? Yes. Apa tujuan dulu bang kalau boleh tahu? 2007 guys. Wah. Kita masih SD itu. Waduh. Masa SD? SD? Enggak dong. Enggak. Enggak lah. SD. Udah lulus, SMP bang. Iya bang. Itu tujuan emang pengen ke entertain. Oh udah niati waktu awalnya bang ya? Es kopi pesanan gue dari. Waduh. Iklan lu guys. Thank you. Luar biasa. Itu, ini sabar lagi nih. Siap. Gitu, jadi setelah dari sana itu pengen entertain, kemudian tercapai lah. Di tahun berapa tercapainya itu? Kan dari 2007 2008 ya? 2008 tercapai. Langsung yang Iya. PP No. belum? PPT itu ada 2000 berapa ya PPT? Yang pertama 2007 2008 tuh apa bang? Yang di entertainnya? 2008 tuh FTV. Oh. FTV iklan. Film yang 2 jam itu ya? Ya, FTV. ya film-film televisi kan. Oke. Terus kemudian iklan, video klip, film layar lebar. Wow. Baru tapi jadi emang kalau ngelihat perawakan dari zaman 2008 itu Iya. sama yang 2010 udah agak beda. 2013 udah agak beda. Jadi orang banyak kayak, kok bisa sih berubah? kayak gitu kayak, ini Luffy gitu. Kenapa tuh bang? Boleh gak di-sharing ke Boleh, teman-teman boleh. nih bang? Ini semoga bermanfaat juga ya bang ya? Sambil ngerokok ya. Boleh, santai bang. Biasanya biar rileks tuh bang. Gimana bang? Jadi setiap anak muda itu memiliki masa lalu, ya dong. Iya. Dan setiap diri kita memiliki masa lalu. Ada yang volumenya di 2 masa lalunya, Iya. masa buruknya gitu kan. Ada yang volumenya di 3, ada yang volumenya di 9. Kadar itu berbeda, tergantung bagaimana kita mau balikin, mau mengecilin volume itu apa enggak. Iya, kita yang kontrol ya sebenarnya bang ya. Ya. Jadi dari 2000 awal ke Jakarta sampai 2000 Iya. 13 awal Iya. itu Oke, pergaulan lah. itu intinya ya bang ya? Ya A sampai Z lah. Iya. Kemudian di 2013 itu berhentinya total. Iya. Sebab apa? 2012 pernah terlalu banyak mengkonsumsi sesuatu sampai hampir meninggal. Ya kaki udah biru sampai ngelihat malaikat Israel. Ya, dan itu ngerasa dari jam 11 siang sampai jam 6 sore. Kemudian 2013 Allah berikan hidayah dengan, kalau mungkin ada orang yang berhenti itu kan pelan-pelan gitu. Iya. Ini kayaknya langsung Plek. Total langsung. Bahkan dibilang teman-teman jangan terlalu ekstrim, terparah baliknya. Waktu itu pendirian hati ya sudah, kalau emang ini maunya Allah ya udah. udah aku yakin ya bang? Iya, udah aku yakin, udah ain yakin lagi, lebih tinggi lagi. Masya Allah. Gitu. Terus setelah itu dapatlah film zaman dulu, filmnya UJ. Film Hijrah Cinta. Ilmu pada saat itu udah kayak air hujan lah. Mengalir terus ilmu akhirnya itu ya? Turun terus. Kita mikir kalau air hujan nggak ditampung, lalu persiapan kita apa ketika kemarau nanti? Kita kehausan, kita nggak bisa mandi. Akhirnya nampung air itu nampung ilmu itu untuk apa persiapan di waktu nanti. Nah, kapan waktunya ketika kita membutuhkan, dan ternyata membutuhkan air itu bukan cuma ketika kemarau. Pas hujan Tampung semuanya, dan kita butuh air digunakan kapan saja. jadi jangan hanya pada saat kemarau aja. Iya, itulah ilmu. Tiap hari kita, man arad dunya fa'alih bil ilmi. Pengen dunia pakai ilmu. Wa man arad al akhirah fa'alih bil ilmi. Kalau pengen akhirat pakai ilmu. Wa man arad al humma, kata yang Ghazali, kalau pengen keduanya maka pakai ilmu. Luar biasa ya. Gitu. Itu makanya saya bilang tadi guru saya. Aduh. Itu luar biasa banget ya bang, perubahan dari
2008, 2014 sekarang Iya, iya. alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sampai akhirnya merasa kurang puas belajar di daerah sendiri. Di negara ini. Akhirnya memutuskan untuk berangkat keluar Kemana bang itu? ke Yaman terakhir. Ke Yaman. Ke Hadramaut, kota Tarim terakhir di sana. Ya cuman sebentar di sana. Pas pulang, guru kita bilang apa? Guru kita kebetulan Sayyidul Habib Umar bin Muhammad Muslim Hafiz, cuman kita emang mungkin ya masih belum perfect ya kepilih muridnya ya, masih banyak kurangnya. Tapi beliau bilang apa? Ya Alfi dakwah di Bakanak. Ya Alfi dakwah di tempat inti gitu. Tempat lo di mana gitu. Oh, akhirnya ini yang ada kaitannya dengan Bikers dakwah. Gitu. Pas pulang ketemu guru-guru di Jakarta, semua ngomong sama begitu. Karena ngomong sama istri, maksudnya apa nih? Oh, kata istri apa? Lah kamu kan anak motor kata dia. Iya. Ya sama anak motor lah. Oh iya, selama ini acara ngajar segala macam, silaturahmi pakai motor kan? Kenapa nggak di? Namanya biker dakwah dulu. Oke. Belum pakai S, belum ada bikers gitu. Iya. Akhirnya jalan berapa bulan, kita mikirin, kalau sendirian capek juga ya. Mungkin kalau badannya bisa dibelah 1000, bisa belah 1000. Iya, sendirian abang ini ya. Butuh bantuan gitu kan. Ini fil jamaah barakah. Segala sesuatu yang dilakukan berjamaah ada keberkahan. Apalagi dilakukan di jalan Allah kan gitu kan. Insyaallah. Terus akhirnya kita bikin lah Bikers dakwah. Yang kita ibaratnya kalau guru-guru para ulama itu bersihin masjid atau musola atau majelis, kalau kita bersihin jalanan lah. Nyapu-nyapu jalan lah kita. Gitu. Terus alhamdulillah dari kegiatan Bikers dakwah dari mulai kopdar. Jadi kegiatan Bikers dakwah itu tadi kan bilang kan tuh. Ada hari Senin rakap, Riders Kaji Kitab. Betul. Hari Selasa Rabu barbecue, Bikers baca Iqra Quran. Sabtu minggu kedua ada kopdar, kopi darat di sini di pilihan. Bispak Ingatnya yang itu mulu. Ingatnya yang itu mulu. Nyeleneh soalnya. Tapi artinya beda ya bang ya. Iya, Bispak itu bicara seputar akhlak. Bicara seputar akhlak ya bang ya. Akhlaknya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Innama bu'atsu liutammima makarimal akhlak. Aku tuh nggak diutus melainkan untuk apa? Untuk benerin akhlak kalian, kata Rasulullah gitu. Nah, kemudian YouTube yang lainnya bid'ah gitu kan, bicara tentang hidayah. Kemudian ada Submori, Subuhan Morning Ride. Nah, itu yang saya pengen belajar ikut tuh, Bang. Boleh, ayo. Jadi kita salat subuh itu di masjid. Kemudian Allahumma sholli Muhammad ngajar sampai syuruk atau Isra. Salat Isra, kemudian riding dulu. Sebelum pandemi kita berkuda. Wow. Olahraganya berkuda, panah, berenang. Kenapa itu olahraga yang dipilih, Bang? Karena itu sunnahnya Rasulullah SAW. Oh, insyaallah. Dan itu berkaitan dengan motor. Berkaitan? Dengan motor. Dengan motor. Kayaknya Anda pengen kita pindah view sebentar. Kita pindah sana. Oke, Bang. Siap. Gaskan. Lanjut. Berkuda itu berkaitan dengan motor. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Ternyata kita naik motor itu kan butuh kaki yang kuat. Iya. Betul. Dan kita mengontrol hewan ini kan, kalau kita tidak memiliki hati yang lembut, kuda ya, spesial kuda, kita akan kalah sama kuda. Karena malah kita yang dikontrol. Yes. Sama hal sama motor. Ketika kita bawa motor, kalau kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu kita, motor yang bawa kita. Benar. Akhirnya kita emosional, ngebut segala macam. Itulah akhirnya lupa bahwa kita berkendara pakai akhlak. Oke, siap. Ya, jadi Islam itu kan diajarkan sofwatul qalb, hati yang lembut. Betul, Bang. Nah, kita diajarkan untuk berkuda itu untuk memiliki hati yang lembut, nggak marah di jalanan, menguatkan kaki, mengontrol juga. diri, mengontrol diri juga. Kemudian apa lagi? Kenapa panah? Iya, kenapa panah juga, Bang? Kenapa panah? Yang pertama dari segi kesehatan, ketika kita main panah, siham bahasa Arabnya, itu menguatkan punggung belakang. Narik itu, kalau main panah, ini semua kena nih otot. Otot kita berasa semua tuh, dari back. Pasti. Yang kedua, melatih fokus. Ketika kita bawa motor, kita harus fokus. Jadi ada kaitannya ya? Ada kaitan. Oh, itulah alasannya abang bermotor? Bermotor. Dari itu, Bang? Yes. Wow. Artinya apa? Di akhir zaman ini motor gitu kan? Benar. Dulu kan masih kuda dulu. Iya, walaupun
pengen juga punya kuda gitu. Insya Allah doain semoga Bikers Dakwah punya tempat yang luas, base camp yang gede, ada tempat kuda, tempat panah, berenang. Amin. Semoga habis dari sini langsung ada menyediakan Bang. Amin. Caranya Allah deh udah. Amin. Terus lalu kenapa berenang? Menguatkan otot juga. Melatih pernafasan agar kita tidak panik dan selalu tenang dalam menghadapi apapun keadaan yang di depan mata. Tawakal. Tenang. Oh. Karena ketenangan itu. iya, kalau mutmainah kan ketenangan. Kalau misalnya kita buru-buru itu sifat setan. Gelisah. Gaduh. Iya, pernafasan itu diatur. Iya. Diatur. Jadi olahraga ini itu adalah kaitannya. Ada kaitan sama kehidupan kita. Masya Allah. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengambil hikmah dalam setiap kejadian dan kegiatan. Wah, Masya Allah. Nah kita harus begini tuh, gimana caranya nih kita nih? Gitu. Ajak saya nanti Bang ya. Doain. Itu tapi udah mulai kegiatan itu Bang, untuk Bikers Dakwah sendiri. Untuk saat ini setelah pandemi belum, karena kita masih pitching, ya karena Bikers Dakwah kan tidak dipungut biaya ya. Betul. Jadi semuanya kita usahakan nggak mau ngeribetin dan nggak mau memberatkan anak-anak patungan karena tidak semua memiliki kadar ekonomi yang sama. Betul. Nah, makanya doain aja semoga dapat stable kuda yang mau kerjasama atau kita punya sendiri atau rezeki Allah titipin buat spesial berkuda berenang panah. Iya. Tuh. Alhamdulillah. Ada satu hal yang saya kemarin selalu terngiang-ngiang tuh Bang. Apa tuh? Pada saat Bikers Dakwah itu dibentuk. Oke. Boleh gak di-sharing itu Bang? Itu kan ada momen yang luar biasa itu Bang ya. Boleh gak Bang? Itu pasti, itu saya juga luar biasa banget sampai sekarang nggak bisa terngiang-ngiang terus tuh Bang. Boleh gak di-share Bang pada saat pembuatan Bikers Dakwah dan acara pertama itu Bang? Jadi Masya Allah ya Bang itu Bang. Orang habis-habisan untuk dakwah gitu kan ya. Iya. Sebagaimana Rasulullah SAW menghabiskan hartanya dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha menghabiskan hartanya untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Hari itu kita bikin acara, ya namanya acara harusnya untung kan. Ada sponsor. Betul. Ternyata emang kita orang yang nggak paham, ya nggak paham. Adalah satu lain hal di balik itu. Ternyata ketika bikin acara malah buntung. Kurang uang, malah rugi, malah kurang uang ya. Kurang uang. Waktu itu lumayan lah jumlahnya. Iya. Kurang uang. Sementara H-2 nih. Udah 2 hari lagi. Iya, 2 hari lagi acara. Ya Allah, udah mau nangis tuh. Akhirnya bilang sama istri, sayang aku jual motor ya. Dibilang istri apa? Jangan kata dia. Kenapa jual motor? Kita kurang uang untuk ini. Dibilangnya apa? Kalau kamu jual motor, kamu dakwah pakai apa? Ya karena itu udah kudanya itu. Udah kudanya. Iya. Terus dia, iya ya. Terus gimana ya Allah tolong ya Allah. Istri bilang, udah kamu tenang. Aku jual tasku, tas kesayangannya. Itu kayak langsung kayak, yakin kamu jual tas? Nih, kalau Sayyidah Khadijah aja bilang, seandainya tulang belangku mampu membantu Rasulullah untuk berdakwah, aku berikan tulang belangku. Kalau beliau aja begitu, gimana gue? Kata dia. Masa gue nggak rela? Kata dia. Itu nangis. Ya Allah. Masya Allah banget. Wah itu. Mendapatkan seorang istri yang Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya, ya udahlah. Kita relakan. Alhamdulillah acara lancar. Caranya Allah, Bang. Tiba-tiba 2 hari setelah itu dari kementerian, waktu itu BUMN, ngundang acara di Bandung. Kemudian ya udah, ya kita namanya dakwah mah, ya sudah, habis dakwah pulang gitu kan, silaturahmi pulang gitu kan. Pas balik ke Bandung, istri bilang, telepon, ini udah transfer ya? Ya udah, mau ngapain gitu loh. Karena biasanya ya udah gitu kan, ya udah aja. Kamu tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu dan nggak mau nanya juga sebenarnya. Ayo dong, harus tahu dong berapa sejumlah harga tas yang dijual. Selang 2 hari itu. Selang 2 hari. Itu nangis juga. Langsung digantikan. Ya Allah itu. Wow itu. Itu makanya saya habis denger itu, wah langsung
Wah keren banget, ini harus banyak ini loh, maksudnya rezeki itu kan kadang kita nggak tahu ya bang ya, banyak orang. Terkadang kita melihat jurang depan mata kita, sementara tempat pijakan kita ini meruntuh. Wah, Kan gitu kan? luar biasa ini kata-katanya bang. Iya, kita ngeliat jurang depan mata kita, sementara tempat pijakan kita meruntuh. Dan kalau kita nggak berani untuk lompat, Iya. yang nggak tahu di bawah itu ada apa, ataupun apa yang kita alami di bawah itu, Iya. kita akan hancur dalam longsor. Lompat, Allah nyiapin sesuatu pasti. Selamatkan karena Allah, karena Rasulullah SAW. Ketika lompat ternyata apa? Ini jurang nih, ini jurang. Betul. Ketika lompat, ternyata di sini ada pijakan kaki. Yang nggak diduga-duga Yang ternyata. nggak diduga, nggak kelihatan sama rumput misalnya, atau nggak kelihatan sama awan misalnya. Ketika lompat, ada pijakan, sehingga tinggal naik doang, dan kita selamat. Allah udah nyiapin itu ya bang. Yes. Luar biasa. Dan itulah kita bertekad udah deh. Anak-anak Bikers Dakwah jangan dipungut biaya seperak pun jangan. Jadi untuk para teman-teman yang pengen bergabung ke Bikers Dakwah itu tidak perlu dipungut biaya bang. Ya. Apa syaratnya? Ini yang saya tanya waktu kemarin. Syaratnya niat Niat ya bang ya. dan hadir. Siap. Gitu. Karena kita pengen, ayolah. Kalau misalnya kita berbeda pendapat, mungkin kita bisa ngopi bareng-bareng. Iya. Kalau misalnya kita berbeda agama, mungkin kita satu hobi. Mungkin ada hal yang kita senangi, ayo kita obrol persamaan kita, bukan perbedaan kita. Banyak cara ya bang ya. Banyak cara. Wow. Keren banget ya. Gitu. Kalau misalnya kita bersahabat atau bersaudara sama Islam, ya mungkin karena bersaudara kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kalau kita bersaudara atau berteman, bersaudara sama yang non Muslim, ya gampang aja caranya. Kita bersaudara karena kita satu aspal. Iya. Kan simpel. Berhenti membicarakan perbedaan. Mari kita bicarakan persamaan. Masya Allah. Luar Gitu. biasa. Ini benar-benar salam satu aspal banget ya, Iya, kalau kita Bikers Dakwah ada slogannya dirangkul bukan dipukul. Bang? Wow. Apa artinya itu bang? Yang tadi itu? Iya, jadi kalau ketika orang berbeda pendapat sama kita, jangan kita paksakan. Dan ketika orang salah, jangan dimarahin. Dia berbuat salah karena dia nggak tahu. Makanya kita rangkul. Iya dong, kasih tahu bukan dimarahin. Kalau dimarahin, ya kabur dia. Nggak jadi tahu. Bener. Gitu kan. Wah banyak banget inspirasi nih bang hari ini bang. Luar biasa, Masya Allah bang. Apa kedepannya untuk Bikers Dakwah bang? Tujuan kedepannya nih bang Alfi di tahun-tahun ini, Insya Allah. Keharapannya kita memiliki apa ya, dibilang base camp yang harapan impian ya. Kita base camp yang lebih besar yang bisa ada tempat berkuda, panah, berenang, tempat ngaji di sana, kayaknya di Jakarta. Kemudian harapan yang kedua adalah kita bikin kayak pesantren anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan pesantren. Tapi dengan cara kita, dengan gaya kita. Yang ketiga kita pengen bikin, ini sedang berjalan, kelas khusus untuk anak-anak dakwah dengan cara mereka masing-masing. Jadi dia diajari dakwah. Metode dakwah. Metode. Ya, jadi berarti kayak keamanan itu dikasih peluru dulu, Iya. baru perang. Nanti menggunakan caranya dia. Yes. Masing-masing. Dari luar nih misalnya boleh daftar nggak bang? Boleh banget. Siapa aja. Gimana caranya tuh bang? Caranya tinggal datang, kemudian buka Instagram Bikers Dakwah, Bikers Dakwah. registrasi. Kenapa registrasi? Mohon maaf, ini bukannya apa-apa, kita nggak ada kepentingan apa, kita yang ketakutan apa? Ketika lagi acara, ketika lagi jalan, taunya meninggal tiba-tiba. Oh, nggak ada yang tahu kan ya Iya, bang? Ya? kita butuh biodata dia, alamat dia, orang, nomor telepon dia, dan orang yang bisa dihubungin. Oh, kalau terjadi apa-apa kita tahu mau hubungin siapa Iya, gitu ya bang ya? Tuh. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen bergabung dengan Bikers Dakwah, yang mau ikutan juga dakwah menarik, langsung bisa di follow Instagramnya Bikers Dakwah. Bikers Dakwah guys. Betul. Nanti di DM aja bang ya. Boleh DM, boleh. Nanti ada apa namanya? Form. Oh. Boleh, nanti ada apa namanya, link ke WhatsApp. Oke. Nanti ada admin yang mengarahkan. Oh. Gitu. Mau di agama apapun silahkan. Apapun.
Kan kita bilang kita di sini ngobrol persamaan, Bukan perbedaan ya? bukan perbedaan. Wah, luar biasa. Apa salahnya ngobrol bersamaan? Kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan harapan gue adalah Baker Zawa lebih besar. Alhamdulillah sekarang Baker Zawa sudah Berapa orang lo bang sekarang? Jabodetabek hampir 2000. Dan pertumbuhannya saya dengar itu pesat banget ya bang ya? Pesat banget. Dari kopdar pertama itu cuma 10 orang, 5 orang ustadz, 5 orang asisten. Untuk kopdar yang kedua kita bikin itu ada sekitar 25 orang. Ya. Kopdar ketiga ada 56 orang, kopdar keempat 72 orang, kopdar kelima itu ada 86 orang, kopdar keenam ada 125 orang, kopdar ketujuh 250 orang. Sampai apal detail begitu bang ya? Karena nggak nyangka dan kita regis, dan biasa kemarin anniversary kita bagi-bagi peci sama siwak. Ada itu sunnahnya Rasulullah SAW, nanti kita jelasin di Baikers Dakwah. Ya. Kemudian kemarin anniversary kita acara motor pertama yang isinya minumannya air zam-zam. Acara motor, minumannya air zam-zam. Jadi didatangkan dari... Ya, ada teman kita Bang Faisal, dia salah satu pilot pesawat yang tugas sana. Kita minta tolong beliau, akhirnya beliau drop 10 galon, Masya Allah nih. Iya. Yang datang acara itu 2000 orang. Air zam-zam cuman 10 galon. 1 galon itu 5 liter. Iya. Berarti 50 liter, ya kan? Baginya Yang datang 2000 orang. Setiap datang minum dan bawa pulang. Itu sisa 3 galon. Nggak masuk akal. 2000 orang. tapi tetap masih ada sisanya. 3 galon. Kita bawa pulang. Bagi-bagi di base camp. Base camp yang lama. Nggak masuk akal ya bang ya? Nggak masuk akal. Artinya apa? Kalau jangan utamakan akal pikiran kita kalau untuk jalan Allah. Karena selalu terjadi hal-hal yang tidak kita duga ya bang ya? Yes. Wah, luar biasa. Ya Allah punya cara sendiri lah. Maka jangan kita ngedrop ketika ada kesulitan. Let's say, kopi ini Iya. pahit, tapi kalau kita syukuri, kita nikmati, manis dia. Bagaimana kita Menghadapi. reaksinya kita ya bang? Ya? Yes. Oke. Kopi ini ya. Bagi yang Pahit ya. suka apa namanya manual brew ya, Ya. kopi itu pahit. Tapi kalau gimana caranya kita nikmati, kita syukuri, jadi beda rasanya. Saya juga jadi manis sih bang. Masya Allah. Mat. Itulah hidup. Ketika kepahitan menimpamu, syukuri dan nikmati bahwa Allah sedang menyiapkan hadiah yang besar untukmu di waktu yang akan datang. Wow. Keren banget. Ini saya ada pertanyaan lagi. Boleh. Ini kan tempat ini jadi studionya Baikers Dakwah ini kan di atasnya Pilion Coffee nih bang, betul Ya. tempat ini. Kalau ada teman-teman nih bang yang punya masalah lagi misalnya arah-arah dari Kalibata pengen mampir terus minta pencerahan gitu, boleh gak sih bang? Boleh banget lah. Kita ini hidup. Ya. Kan kemarin kita sempat ngobrol. Siap. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat orang lain. Betul. Bagaimana caranya kita hidup bermanfaat orang lain? Ya. Ibu. Manfaat orang lain. Kalau misalnya mereka, iya ibu, mari silakan. Mereka mau curhat, mereka mau diskusi, ahlan salah, boleh-boleh aja. Karena kita ini, bagaimana cara kita menjadi pembantunya Rasulullah SAW? Di jalannya. Meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW. Gimana caranya? Ya udah. Ketika mereka butuh waktu ketemu, Bismillah. Gitu. Dan insya Allah di sini kalau mereka sering kesini, kita akan bikin udah mentok nih curhat sama kita nggak ketemu. Langsung curhat sama Allah. Caranya gimana? Di Baikers Dakwah ada terapi Quran. Masya Allah sendiri yang jawab, bukan kita. Allah yang jawab. lewat. Quran pun ada terapinya ya bang ya? Kita yang terapi pakai Al-Quran. Masya Allah. Caranya ada. Angka kita perlu banyak belajar tuh bang. Wah, siap, sama-sama belajar kita. Siap bang. Masya Allah. Nah jadi buat kalian nih guys yang kalau lagi mampir di daerah Kalibata sini, Warung Buncit Warung ya bang. Buncit sih Warung masuknya. Buncit ya. Jadi, Seberang GMC. JMC bisa mampir ke Pilion Coffee. Yes. Nanti kalau misalnya ada masalah jadi sekalian sharing-sharing ya bang. Sharing ngobrol-ngobrol gitu. Wah keren banget. Terakhir boleh bang? Boleh dong. Terakhir ini tujuannya sih buat anak muda Indonesia bang. Siap. Kan banyak banget tadi yang abang bilang ketika kita biasanya lagi di masa muda itu ada poin-poinnya tuh bang. Kita bisa ngerem atau enggak.
Nah, apalagi buat generasi sekarang ini kan dapat musibah pandemi nih, Bang. Ya. Banyak yang galau, bingung ke depannya mau jadi apa. Kira-kira mungkin ada tips and trick gak sih bagaimana anak muda itu bisa memilih di jalan yang insya Allah tepat gitu, Bang? Oke. Bagaimana, Bang? Mungkin boleh sharing, Bang Alfi. Kata kunci apa? Silaturahmi. Mas. Silaturahmi. Pekerjaanmu jangan dicari, kerjaan ditunggu. Tugas kita taat sama Allah, hablum minallah, hablum minannas. Jawabannya saya luar biasa banget. Hablum minallah, hablum minannas, udah taat sama Allah, silaturahmi sama teman-teman. Bukan ngeluh ke sama teman, gue pinjam duit tuh, nggak gitu. Jadi silaturahmi dulu ya, Bang. Contoh kita kemarin, Siapa? Ya. silaturahmi datang karena Allah. Iya. Jadi dalam hadis qudsi Allah menjelaskan apa? Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya. Akan dapat orang naungan cintaku di yaumil akhir nanti, kata Allah. Siapa mereka? Yang mutahabbina fiyya, saling mencintai karena Allah. Wa mutazawirina fiyya, saling mendatangi, menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mutajalisina fiyya, saling duduk karena Allah. Jadi biar jangan apa-apa, silaturahmi tok karena Allah, maka Allah akan membukakan rezeki min haitsu la yahtasib, dari pintu mana saja. Masya Allah, jauh. Ada lagi mungkin, Bang? Kayak gitu. Jadi intinya kerjaan yang dicari, tugas kita taat sama Allah, ibadah jangan tinggalkan, pertahankan. Pokoknya buat anak muda yang masih melintir-melintir, tolong banget jangan tinggalkan satu hari tanpa sholat. Minimal kalau emang berat banget, Sekali paling nggak lah, udah tolong. jangan sampai kosong banget lah, Bang ya. Karena apa? Itu tali kita untuk kembali kepada Allah SWT. Kalau bisa berantakan kita, masa jangan sampai lah ketika kita mendapat musibah baru kita minta maaf. Iya. Dia lagi alhamdulillah lupa. Iya. Kalau itu manusia biasa, maka jangan pernah mau jadi manusia biasa. Jadilah manusia yang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa. Masya Allah. Gitu. Sungkem dulu lah. Guru kita luar biasa, Masya Allah. Ya Allah. Jadi buru-buru, Bang, nanti, Bang, insya Allah di Bakas Dakwah di invite. Oh, siap. Registrasi dulu Siap, saya, Bang. aman. Roger itu. Subhanallah ya. Oke guys ya, jadi luar biasa. Ini berkah banget silaturahmi hari ini, Bang Alfi. Terima kasih banyak loh. Gue yang seneng sih sebenarnya. Aduh, Gue yang keren seneng banget. disamperin di warung. Ya, warung ala kadarnya ini. Waduh, keren banget loh, orang bisa nobar kok begini. Kemarin Kemarin kita nobar ya. Abizar ya. Iya, Luar jadi biasa. kalau misalnya kalian mau mampir, monggo silahkan di Warung Buncit Jalan Amil nomor 27. Siap. Dan insya Allah kita silaturahmi di sini. Masya Allah. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe YouTube-nya Bang Alfi. Dan jangan lupa Afandi. di YouTube subscribe. Ini. Itu kalau di channel Abang cerita tentang apa biasanya, Bang? Di YouTube. Siap. Di YouTube itu biasa kita mengambil sisi yang orang nggak tahu. Nah, biasanya kan orang cerita yang orang udah tahu nih. Let's say gini, kayak teman kita deh, si Vicky di Tegoro. Orang taunya dia, iya anak gaul Jakarta yang gimana gitu. Tapi kalian nggak tahu kan bahwa dia ahli sedekah. Hal-hal itu yang suka Iya. nggak diekspos. Kadang orang ekspos hanya kejelekannya aja ya, Bang ya. Iya, ngapain? Kita ambil positifnya. Belajar sama siapa aja, bahkan tuh pada semut sekalipun. Sama semut belajar. Maksudnya apa? Lihat semut ketika ketemu temennya, salaman, ngucapin salam dia. Silaturahmi, iya bener. Pasti lama dulu tuh, berapa Iya. detik ya, Bang ya. Cabut lagi. Itu semut gimana kita? Kan gitu. Betul, Bang. Maka kita belajar sama siapa aja. Ambil baiknya, buang buruknya, selesai. Gitu. Masya Allah. Jadi pengen tiap hari guys datang ke sini. Subhanallah. Aduh, Masya Allah. Makasih banyak loh. Makasih banyak Bang Alfi untuk waktunya hari ini. Saya tahu juga Bang Alfi juga banyak banget kesibukannya. Tapi semoga usahanya dan pekerjaannya Bang Alfi semoga dimudahkan terus sama Allah SWT. Doain semoga Allah ridha Amin. sama Bikers Dakwah. Amin, amin. Allah ridha sama pilihan kopi ini. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa jadi lapangan pekerjaan buat anak-anak yang terdekat sini. Amin. Anak-anak yang nganggur. Amin. Sehingga tidak ada lagi apa? Gak ada lagi namanya kadal fakur itu kufro. Kefakiran orang itu bisa jadi tanda-tanda kafirannya dia. Gak kufur nikmat sama Allah. Oh. Jadi mudah-mudahan Allah berikan rezeki kepada kita semua untuk makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Waduh, subhanallah, subhanallah. Banyak belajar. Terima kasih banyak Bang ya. Thank you. Insyaallah, insyaallah. Semoga kita berada di dunia akhirat. Amin. Jangan lupa nanti kita riding subuh. Subuhan morning ride. Subuhan morning ride. Bikers Dakwah dirangkul bukan dipukul. Masya Allah.